Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita akan melihat bersama-sama apa itu pendidikan agama dan mengapa kalian harus mengikuti pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, nama mata pelajaran kita pada hari ini adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Ya, dalam mata pelajaran ini kalian akan belajar bersama dengan Bapak. Nama Bapak adalah Nikodemus Iko, atau kalian bisa memanggil Bapak dengan nama panggilan yaitu Pak Niko. Anak-anak, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan supaya peserta didik, supaya kalian mempunyai kemampuan, mengembangkan kemampuan kalian untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya iman kalian semakin teguh, dan supaya kalian juga semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, kenapa kalian harus belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti? Mari kita lihat bersama-sama tujuannya dari mata pelajaran ini. Nah, yang pertama, pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti itu melalui pelajaran ini kalian akan dibantu dan dibimbing untuk semakin
memperteguh iman terhadap Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut, ya. Supaya kalian terbantu untuk memperteguh iman, ya. Iman yang sudah kalian miliki, ya, itu. Nah, yang kedua, ya, membantu kalian untuk memperhatikan atau mengusahakan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, ya. Orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi bukan hanya kalian dibantu supaya iman kalian semakin teguh, tetapi juga supaya kalian bisa menghormati iman, kepercayaan atau agama orang lain yang berbeda dengan kalian, yang berbeda dengan yang kita miliki, ya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu supaya peserta didik atau kalian memiliki akhlak yang mulia. Artinya, ya, kalian memiliki sikap dan perilaku yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di sini kalian dilatih untuk bagaimana caranya bersikap baik terhadap orang lain, ya. Berkata yang sopan kepada teman kalian, berkata yang sopan kepada orang tua kalian atau orang-orang yang lebih tua dari kalian. Itu salah satu contohnya. Atau contoh lain misalnya, kalian dilatih untuk berbuat baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah misalnya kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah. Di lingkungan masyarakat kalian membantu orang-orang yang kekurangan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Atau ketika kalian sudah masuk sekolah nanti, membantu teman-teman yang kesusahan, ya. Itu tujuan dari kalian harus mempelajari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini. Jadi bukan hanya dari segi agamanya, ya. Dari segi agama misalnya kalian dibantu untuk supaya iman kalian itu semakin teguh dan supaya kalian menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya rajin berdoa, rajin berbuat kasih terhadap orang yang ada di sekitar, ya. Kalian juga dibantu, ya, supaya kalian bisa, ya, bertingkah laku, bersikap yang baik di tengah masyarakat, ya. Itu tujuan dari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang ada di sekolah, ya. Jadi ingat ya anak-anak, bukan hanya belajar berdoa, ya, tetapi juga belajar sopan santun. Supaya tujuan itu dapat tercapai, maka yang perlu kita pelajari dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yang pertama itu adalah pribadi peserta didik. Di sini kita akan membahas bersama tentang pemahaman diri. Kita mengenal diri kita yang diciptakan Allah sebagai seorang pria dan wanita. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ya, kita juga diciptakan oleh Allah di dalam dunia, ya. Jadi kita ditempatkan di tengah dunia, ya, di tengah alam semesta ciptaan Tuhan.
Karena itu yang perlu kita pelajari juga adalah hubungan kita dengan sesama, yaitu teman-teman kita, orang tua, dan orang yang ada di sekitar kita. Kita juga mempelajari tentang hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana kita merawat alam, lingkungan sekitar kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Berikutnya yang kita pelajari yaitu tentang Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang pribadi Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah. Mempelajari tentang Yesus yang menjadi teladan bagi kita dalam mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih kepada semua orang. Bagaimana cara kita mewartakan kasih? Yaitu dengan cara berbuat baik dan saling tolong menolong antar sesama, ya. Berbuat kasih terhadap teman, orang tua, ya. Menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Itu cara kita meneladani sikap Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Berikutnya yang kita pelajari yaitu tentang gereja, makna gereja, dan bagaimana mewujudkan kehidupan gereja ini dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita. Ya. Terus yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang masyarakat. Ya. Kita akan membahas tentang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan firman atau sabda Tuhan, ajaran Yesus dan ajaran gereja, ya. Bagaimana cara kita bersikap dan tingkah laku di tengah masyarakat. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Mereka bekerja saling tolong menolong, membersihkan lingkungan. Itu salah satu cara kita hidup bersama di dalam masyarakat. Jadi, ingat anak-anak, dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik, kalian bukan hanya diajarkan bagaimana cara berdoa, mengapa kita harus berdoa, ya, atau mengenalkan tentang Tuhan, tetapi kita juga diajak untuk bisa, ya, bersikap, ya, memiliki sikap dan tingkah laku yang baik, ya, tingkah laku yang baik terhadap teman, orang tua, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya tentang agama, tetapi juga sikap dan tingkah laku. Ya. Jangan lupa untuk terus belajar, ya. Tetap semangat biarpun belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa untuk berdoa, berdoa bagi diri sendiri, berdoa untuk teman-temanmu, berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk Bapak Ibu guru, supaya kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Baik anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati. Amin.